Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pentingnya mengamankan informasi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Jaffa Biasah, yang kedua Hasanah Febrianti, yang ketiga Anggi Nurza Ibrahim. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anggi Nurza Ibrahim. Ya, yang pertama itu ada kebijakan keamanan informasi yang terdiri dari keamanan sistem informasi internal, memiliki 3 tujuan utama. Yang kedua, kerahasiaan, untuk melindungi data dan informasi dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas sistem informasi eksekutif, sumber daya manusia, dan sistem pengolahan transaksi. Yang berikutnya ada ketersediaan, agar data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas menggunakannya. Yang terakhir ada integritas, yaitu seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Ya, next. Next. Ya, Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan, prosedur, dan aturan lain yang berhubungan dengan keamanan informasi. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi harus sejalan dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, keamanan informasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam operasional manajemen. Yang ketiga, penerapan keamanan informasi harus memperhatikan kelayakan biaya yang dibelanjakan dibandingkan dengan hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, tugas pokok dan fungsi manajer keamanan informasi harus jelas dan tertuang dalam dokumen resmi. Yang kelima, tanggung jawab dan wewenang penggunaan sistem keamanan informasi oleh pihak di luar organisasi harus dituangkan secara jelas. Yang keenam, diperuntukkan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi untuk menerapkan keamanan informasi. Yang ketujuh, melakukan evaluasi keamanan informasi secara periodik. Yang kedelapan, sosialisasi kebijakan keamanan informasi. Next. Ya, yang selanjutnya ada langkah-langkah pengamanan informasi. Yang pertama, menutup atau menonaktifkan servis-servis yang tidak digunakan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita membiarkan servis-servis sistem kita terpasang atau terbuka. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan kita tentang servis-servis yang memang telah aktif secara default setelah kita menginstal sistem komputer kita. Yang kedua, mengatur akses kontrol akses. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan akses kontrol implementasi dan mekanisme ini. Yang ketiga, memasang proteksi. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi yang dapat ditambahkan proteksi ini dapat berupa filter dan yang lebih spesifik adalah firewall. Yang keempat ada firewall. Firewall ini adalah dinding pembatas atau dinding pelindung kita dari luar dan dalam
sistem kita sendiri. Yang kelima, pemantau adanya serangan. Pemantau adanya serangan atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau adanya serangan. Nama lain dari sistem ini adalah Intruder Detection System atau disingkat IDS. Sistem ini dapat memberitahu administrator melalui email maupun melalui mekanisme lainnya. Yang keenam, backup secara rutin. Backup merupakan salah satu yang bertujuan untuk menyimpan suatu data media lain sehingga sewaktu-waktu data yang disimpan itu dapat diambil dan dipergunakan kembali untuk kepentingan fungsional yang sama. Seringkali tamu tak diundang masuk ke dalam sistem dan merusak sistem, menghapus berkas-berkas yang dapat ditemui. Ya, next. Langkah bila terjadi gangguan sistem informasi. Yang pertama, protect with password. Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena kata sandi yang lemah. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik. 2. Design safe system. Batasi akses yang infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem Anda. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda, dan batasi hak akses pengguna yang untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login, serta dan nama domain yang unik bagi setiap pengguna, kelompok kerja maupun departemen. 3. Conduct scaring and background check. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Sama halnya dengan meneliti kredibilitas mereka juga. Pada periode percobaan awal, akses terhadap data sensitif atau jaringan yang mencurigakan yang dilakukan oleh karyawan Anda harus dilarang dan juga dibatasi agar sistem IT Anda menjadi aman. 4. Provide basic training. Pelanggaran keamanan yang tidak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat membantu dan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan berapa besarnya resiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh. Next, Muhammad Java Albiasa. 5. Avoid unknown email attachment. Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak sensitif, data out of the cloud. Cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis Anda. Namun, layanan semacam itu juga dapat menimbulkan ancaman tambahan karena data ditempatkan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang mungkin memiliki masalah keamanan tersendiri. Stay paranoid. Rusak atau robek semua hal termasuk dokumen dengan nama perusahaan,
alamat dan informasi lainnya, termasuk logo vendor dan bank yang sedang ingin berurusan dengan Anda. Jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja Anda. Ubah juga kata sandi secara teratur dan sering, terutama jika Anda membaginya dengan rekan kerja Anda. Hal ini sangat penting Anda lakukan untuk membuat keamanan sistem IT Anda terjaga. Next. Penerapan user mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi menurut G. Simon adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau cheating atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjaga keamanan informasi adalah informasi yang diberikan akurat dan lengkap. Informasi dipegang oleh orang yang berwenang, dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan memberikan informasi pada format yang tepat. Dalam membuat program keamanan informasi, ada prinsip dasar yang harus dipenuhi agar sistem tersebut handal. Next. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari materi atau penyampaian dari kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.